Saudara-saudari, salam jumpa dalam Resika, renungan singkat Katolik pada Minggu Prapaskah yang keempat, atau yang sering kita kenal dengan Minggu Laetare atau Minggu Sukacita. Kata sukacita ini muncul pada bagian awal antifon pembuka yang sangat indah kita dengar bersama, yang dikutip dari kitab Yesaya bab 66 ayat 10-11 yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpun kamu semua yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Memang masa Prapaskah yang kita alami bersama hingga pekan keempat ini membawa sukacita tersendiri bagi kita. Kita bersukacita karena apapun dan siapapun kita, Tuhan tetap memberi berkat dan penebusan berlimpah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari situ lalu kita bertanya tentang diri kita, apakah hari ini ada sukacita dalam hati kita? Mungkin ada di antara kita yang jujur mengatakan bahwa ada sukacita karena selalu bersama Tuhan sebagai sang sumber sukacita. Tetapi harus diakui juga bahwa di antara kita yang mungkin belum memiliki sukacita karena dirundung duka, kecemasan, atau sedang memiliki masalah-masalah kehidupan dan mungkin berbeban berat. Entah itu terjerat hutang, sakit penyakit, persoalan keluarga, terkait dengan relasi suami istri atau pendidikan anak. Kepada yang sedang tidak memiliki masalah pada hari ini, mari kita bersyukur dan bersukacitalah. Dan kepada mereka yang mungkin memiliki beban kehidupan, mari tetap bersyukur dan mari kita ingat perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan bimbang dan jangan ragu untuk datang kepada Yesus dan mengalami sukacitanya, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan memberi kelegaan kepada kita. Santa Teresia dari Kalkuta pernah berkata, sukacita itu doa, sukacita itu kekuatan, sukacita itu cinta, sukacita itu adalah jaring cinta yang mana engkau bisa menangkap jiwa-jiwa. Saya setuju, karena orang yang selalu bersama dengan Tuhan akan mengalami sukacita ilahi. Maka sukacita adalah sebuah doa yang menguatkan sebuah cinta untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Prapaskah yang keempat ini mengundang kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Yosua dalam bacaan pertama ini menggambarkan bagaimana umat Israel bersukacita memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dan merayakan Paskah. Paskah yang artinya Tuhan lewat, dan bangsa Israel tidak akan menerima mana lagi, tetapi mereka harus mengolah tanah dan merasakan sukacita Tuhan dengan hidup dari tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Tanah yang kaya, tanah yang subur, penuh susu dan madu. Mereka sebagai umat pilihan Tuhan mulai belajar untuk menata hidupnya dan menjadi pribadi yang baru. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus memanggil kita untuk senantiasa bersukacita. Dan di Filipi bab 4 ayat 4, Paulus pernah mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kita bersukacita karena Tuhan begitu baik dengan kita. Ia memberikan Yesus Kristus sebagai sang juru selamat, juru damai bagi kita semua. Hari ini, dalam bacaan kedua, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan demikian, kita menjadi ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita perlu membawa sukacita kepada sesama. Dan berkaitan dengan sukacita ini, Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama di dalam suratnya kepada Roma bab 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengajar kita untuk bersukacita karena kita memiliki Allah Bapa yang Maha Rahim. Ia tidak memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ia justru menerima kita ketika kita sadar diri untuk kembali kepadanya seperti anak yang hilang yang dibicarakan di dalam perumpamaan bacaan Injil hari ini. Ia yang sudah mati menjadi hidup kembali. Ia yang sudah hilang ditemukan kembali. Pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini tentang rekonsiliasi. Ternyata Tuhan menerima orang berdosa dengan syarat mutlaknya ialah penyesalan dan pertobatan. Pertobatan membuka pintu baru memasuki rekonsiliasi, perdamaian dan hidup bersama penuh pengertian dan kasih. Setiap orang yang sungguh bertobat kepada Tuhan akan pula
rela berrekonsiliasi dan berdamai dengan sesamanya. Selama masa Prapaskah dan masa pantang ini, kita diingatkan bahwa orang yang bertobat akan bergembira, sebab ia akan diterima kembali oleh Allah dengan penuh belas kasihan sebagai putranya sendiri. Kita harus tetap bergembira sebab Allah Maha Baik dan berbelas kasih.